Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah pada ibadah saat ini. Kami undang untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini bisa bersatu sejenak, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa pikiran kita, tubuh rohani kita, supaya kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita tinggikan nama Tuhan, mari kita sembah Dia, biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian, biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran-Mu. Biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Masukkan namanya. Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulia, nah sekali lagi pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umatnya.
pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di surga. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat datang ke tempat ini sesuai dengan rancangan dan rencanamu, sesuai dengan firman-Mu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang telah setia beribadah pada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu nyata, bahwa ketika kami nanti pulang, tidak sebagaimana kami datang, kami lebih-lebih menerima damai sejahtera berkat daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan pimpin sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan kami berdoa juga untuk ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Kita tak patut bersyukur pada Tuhan karena kita dapat memanggil Tuhan itu adalah Bapa kita. Lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Kasih daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Abba, aku panggil Engkau ya Bapa. Lebih dari segalanya, oh Abba, Bapa, aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, itulah kasih Bapa. Dari dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Abba, Abba, Bapa, lebih dari dalam hidup, lebih dari segalanya. Oh Abba, panggil Bapa, aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, itulah kasih Bapa. Dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih tinggi dari langit, itulah kasih Bapa. Di dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Stefanus. Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah,
dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi saya sapa, salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, sudah di bulan April minggu yang terakhir, betapa penyertaan Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, Tuhan juga menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu, seluruh jemaat, dan saya percaya juga setiap berkat-Nya boleh dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita beri yang terbaik melalui penyembahan, pujian kita, pengagungan kita. Juga tentunya kita siapkan waktu yang terbaik, kita buka hati, kita terima firman. Kita lembutkan hati supaya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita yang kita pegang teguh, kita lakukan, dan kita menjadi umat pilihan Allah, jemaat-jemaat yang bertumbuh dan berbahagia dalam berkat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat diberikan namanya. Yesus Raja segala raja. Jemaat mari bersama-sama berdiri, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat diberikan namanya. Yesus Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat diberikan namanya. Yesus Raja puji dan hormat, dipuji dan hormat diberikan namanya. Yesus Raja segala raja. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Kita tetap berdiri, mari bersama-sama kita dengan penuh semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah kukan bangkit sampai semua lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, menanti firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa
Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bersama-sama kita akan buka kitab suci kita di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Singer akan membacakan ayat ini. Silakan Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak di kitab suci masing-masing. Mazmur 119 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya melalui pemberitaan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Seperti firman Tuhan katakan, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Mari kita berikan jiwa kita makanan-makanan rohani melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kita persiapkan pujian ini dengan pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersama-sama kami undang jemaat untuk berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih-Mu yang besar, yang tidak terselami dalam seluruh kehidupan kami. Pagi menjelang siang kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa yang Kau curahkan buat kami semuanya. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, terimalah pujian, pengagungan, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Sebentar kami bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, jamalah kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami, mengubahkan kami semuanya. Beri kami kekuatan untuk memegang firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tolonglah. Dalam segala keterbatasan, hamba menyerahkan apa yang akan hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang Tuhan Yesus berkenan memimpin hamba, sehingga apa yang tersampaikan datang dari hikmat Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Puji Tuhan. Sudah sarapan semua? Sudah ya Bapak Ibu Saudara. Karena sudah jam 9:30 ya, saya percaya dari rumah sudah makan. Karena Bapak Ibu Saudara, mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Tadi sempat 2 kali dalam ibadah pertama dan kedua, Pak Firman sudah mengutip ya dari ayat ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ketika dia melawan pencobaan dari iblis. Ayat yang keempat, tetapi Yesus itu menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang pagi hari ini secara spesifik Bapak Ibu Saudara, secara fokus saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya dalam kehidupan kita firman Tuhan. Mulai dari sikap hati kita menerima tentunya, sampai kita memegang teguh dan melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus tercukupi ya secara makanan. Kalau tadi saya tanyakan sudah sarapan, karena itu berkaitan dengan jasmani. Karena kalau perutnya kosong, kita lapar, kita dengarkan firman Tuhan nanti gak konsentrasi. Tapi nek kewareken, kalau terlalu kenyang nanti bisa ngantuk Bapak Ibu Saudara. Makanya ya firman Tuhan mengatakan, doa Bapa kami berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kan begitu. Jadi tubuh kita butuh makanan, butuh dirawat Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang perempuan butuh skincare, kan begitu, dirawat dengan baik. Karena betapa mahal, betapa luar biasa berkat Tuhan, Dia menciptakan kita sempurna. Secara jasmani tubuh ini membutuhkan makanan, jiwa kita juga membutuhkan makanan, roh kita juga membutuhkan makanan. Dan kalau kita berbicara secara rohani, tentunya Bapak Ibu Saudara, roh kita itu butuh firman, jiwa kita butuh firman. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi atau Kolose, bagaimana kita ini memiliki pikiran Kristus, supaya pikiran kita dipenuhi dengan firman, karena itu sangat penting. Ketika roh kita, ketika jiwa kita Bapak Ibu Saudara dikendalikan oleh firman, dipenuhi oleh firman, maka itu akan berpengaruh kepada semuanya.
termasuk dalam perkataan, pikiran, sampai bagian yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita bertindak atau dalam tindakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya akan mencoba. Oke, kita kembali ke dalam bacaan kita, Mazmur pasalnya yang ke-119. Ini ayat yang pasal yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudara. Ada di tengah-tengah, ya, berbicara sentral. Bagaimana sentral kehidupan kita adalah Tuhan dan firman-Nya, itu yang sangat penting. Tadi kalau kita membaca 119 ayatnya yang kedua, berbahagialah, diberkatilah. Itu Bapak Ibu Saudara, dimulai dari kata berbahagia, kata diberkati. Kunci diberkati bukan hanya semata-mata berkat jasmani, tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Itu saya kasih warna yang berbeda. Dalam terjemahan bahasa Inggris memang warning, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kata warning, itu kan peringatan, biasanya berkaitan dengan tanda bahaya, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Bagian utama yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Firman. Salah satunya bagaimana Dia memperingatkan kita, peringatannya. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Ibrani itu edah, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kesaksian. Yon sewu, kalau dalam bahasa yang lain itu testimoni atau ya kesaksian, kan orang menyaksikan. Kita tahu sekali Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian di dalam Alkitab, di mana kesaksian itu sentralnya adalah dari Tuhan sendiri, pribadi Tuhan Yesus sendiri, pribadi Allah sendiri melalui firman-Nya. Kita berbicara fokus tentang Tuhan, tentang firman-Nya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya, mari kita akan lihat bersama-sama kesaksian tentang Daud misalnya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pribadi Daud, tetapi kalau kita melihat bagaimana seorang remaja, seorang gembala, seorang yang tidak diperhitungkan, yang penting, yang perlu kita pegang teguh, yang mengandalkan Tuhan, yang berpaut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat latar belakang kita, posisi kita seperti apa, tetapi yang penting apakah hidup Bapak Ibu dan saya itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mohon maaf, apakah suaranya terlalu keras? Tidak ya? Oke, kalau tidak terlalu keras, karena saya powernya segitu Bapak Ibu saudara. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Goliat itu seorang panglima perang, seorang pendekar, bukan orang biasa, seorang yang terlatih. Nek dibandingkan tidak ada apa-apanya, orang bilang Jawa nek seamput-ampute Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, bagaimana seorang Daud, seorang remaja yang kemerah-merahan, orang biasa, anak muda biasa, tapi bisa hebat, bisa luar biasa, karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Yang berikutnya, masih berbicara tentang kesaksian. Kalau kita melihat tentang seorang Yusuf, Bapak Ibu Saudara, bermula anak papa, ya, anak yang dimanja, anak yang sangat dikasihi, tetapi terjun sebagai seorang budak, terjun sebagai seorang tahanan, terjun sebagai orang yang teraniaya. Tetapi mari kita perhatikan, dari seorang Yusuf, orang muda yang berhasil dalam kehidupannya karena apa? Karena membenci dosa, karena tidak kompromi dengan dosa. Tetapi hidupnya, ketika dia tidak kompromi dengan dosa, secara otomatis kalau kita perhatikan bagaimana Allah itu menyertai.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pengalaman Daud, pengalaman seorang Yusuf, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berhasil, titik tumpunya adalah kepada Tuhan sendiri, Allah sendiri, firman-Nya sendiri. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akan lihat yang berikutnya. Memang ada beberapa kesaksian dari seorang Raja Saul, Bapak Ibu Saudara. Kita tentu mengenal cepat naiknya, ya Bapak Ibu Saudara, dalam sekejap jadi raja, walaupun melalui undian, tetapi kalau kita perhatikan bersama-sama, jatuhnya juga cepat. Apalagi dia, Bapak Ibu Saudara, seorang raja yang instan jadi raja, akhirnya tidak tahan terhadap tekanan, gagal terhadap ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jadi pelajaran penting bagi kita, betapa pentingnya yaitu proses dalam hidup kita. Segala sesuatu jangan kemudian potong kompas, instan, pengennya cepet, pengennya ndang berhasil, sehingga menggunakan segala cara. Ada proses yang harus dilewati, namanya sekolah SD 6 tahun. Kecuali apa itu, akselerasi atau apa, yang memang pinter banget Bapak Ibu Saudara. Kuliah itu ya bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, tergantung sregep atau tidak. Karena saya itu kuliah di STB itu sampai sekarang ada teman kelas saya yang belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah 4 tahun yang lalu lah, ini kok nambahnya kok terlalu panjang, ya karena orang niat kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Proses. Kalau kita setia dalam proses seperti tadi, ini Saul, Daud itu beda. Ketika dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, orang langsung majlek di istana, duduk ongkang-ongkang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Prosesnya panjang, prosesnya luar biasa. Proses ditempa, masuk dalam kawah sondro di muka kalau orang Jawa. Jadi ditempa luar biasa, dibentuk luar biasa, makanya tidak heran kalau Daud kemudian jadi raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang bijaksana. Juga kalau kita perhatikan hatinya Bapak Ibu Saudara, hatinya melekat kepada Tuhan. Yang berikutnya, kebahagiaan. Kita garis bawahi tadi, Mazmur 119 ayat yang kedua, kebahagiaan, hidup diberkati, bersumber dari hidup yang memegang teguh firman dan melakukan. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia itu adalah yang melakukan firman, yang memegang teguh firman dan melakukan dengan setia. Itu yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tidak usah panjang, saya kasih 2 poin saja yang perlu kita renungkan. Yang penting ini kita bisa bawa pulang bersama-sama. Mengapa kita harus memegang teguh firman, melakukan firman dengan setia? Ini bagian pertama. Mari kita perhatikan. Mungkin nanti penjelasannya agak kecil ya Bapak Ibu Saudara, mohon dimaklumi. Mungkin di layar sebelah sini agak gede, Bapak Ibu bisa melihat yang bagian sini. Jadi bagian yang pertama, mengapa kita harus memegang teguh firman? Tadi peringatan-peringatannya, testimoni, ya, berkaitan dengan Allah sendiri melalui kebenaran firman-Nya. Mengapa kita harus memegang teguh firman? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama, supaya kita ini selalu ingat Tuhan. Bukan lupa dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya ingatan, karena ini bukan berbicara tentang ingatan, tetapi berbicara tentang sikap hidup, praktek hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara tentang kita ingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Mari kita akan memperhatikan Ulangan pasal yang ke-6, karena ayat-ayat ini sangat penting. Ini diberikan kepada bangsa Israel, supaya ketika mereka, Bapak Ibu Saudara, sudah menerima janji Tuhan, menerima yang terbaik dari Tuhan, mereka tidak lupa dengan Tuhan. Harus dimulai dari Ulangan pasal yang ke-6, mari kita perhatikan bersama-sama.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 4 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Saya akan memberikan beberapa penekanan, mari kita akan buka hati untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Itu bagian ayat yang keempat. Mari kita lihat Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagian yang pertama, mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan memegang teguh firman dan melakukan. Pegang firman dan melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kunci hidup kita tetap di dalam Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Selalu ingat dengan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya, saya akan sedikit menyinggung tentang keluarga, karena nanti di bulan Mei itu kan kita berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ini harus diajarkan. Anak-anak itu harus dengan sengaja. Orang tua itu punya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, jadi teladan, tapi juga kita ini menjadi pendidik. Pak Daniel Alexander itu pendidik dan pembidik. Jadi didik orang, kemudian dibidik jadi pemimpin, kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, kita ini peduli pada generasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari anak, dimulai dari keluarga. Bagaimana kita menyiapkan keluarga? Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu harus dibawa kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari seorang Hana, yang tadi bagi disinggung oleh Bapak Gembala, Hana, Elkana itu membawa yang namanya Samuel. Samuel itu masih kecil, dibiasakan, dibawa Bapak Ibu Saudara beribadah, dibawa Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan, dibawa diajari firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi pada pagi hari ini, jadi kalau kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan terima firman dan kita memegang teguh, kita melakukan dengan setia dan bukan berhenti sampai di situ. Firman itu diajarkan. Jadi anak-anak itu sebelum keluar, karena anak-anak itu bersama dengan Bapak Ibu dan saya, tugas kita orang tua ngajar, mengajar. Tapi ojo jarkoni, iso ngajar ra iso ngakoni. Orang tua itu juga mentor, teladan Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau tidak bisa jadi teladan, ajaran itu tidak mandi. Mesti anaknya, lah wong bapak ora tahu berdoa kok ngajak berdoa, kok ngakon berdoa, kan begitu. Jadi kita melakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan, masih ada beberapa hal lagi bisa Bapak Ibu perhatikan. Mengajarkan firman Tuhan ya berulang-ulang, mendidik orang-orang muda di jalan Tuhan. Itu ada di dalam Amsal pasal 22, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Amsal pasal 22. Ini resep bagaimana kita ini berhasil sebagai orang tua membawa anak-anak di dalam Tuhan. Perhatikan dengan baik, Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian, mari kita perhatikan, didiklah. Jangan dibiarin. Nek salah ditegur Bapak Ibu Saudara.
Kalau anak itu punya prestasi, Bapak Ibu Saudara, diberikan apresiasi. Ya. Diberi apresiasi, dimotivasi, didoakan, disiapkan untuk masa depan yang terbaik. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Berarti ada andil, Bapak Ibu Saudara, ada peran penting dari orang tua untuk mendidik anak, menyiapkan anak. Membawa anak itu berhasil atau tidak di dalam sebuah keluarga, itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara kita ini membiarkan, tapi harus Bapak Ibu kita semuanya bagaimana mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Disiapkan, dididik, diajar, karena 24 jam, ya memang sebagian itu di sekolah, bermain dan seterusnya. Tapi ketika ada kesempatan, didik Bapak Ibu Saudara, kasihi, jadi teman, jadi sahabat bagi anak Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi musuh, jangan jadi monster bagi anak, tetapi kita jadi sahabat bagi anak. Mendidik anak, mengajarkan, berulang-ulang, tidak kenal menyerah, jatuh bangun iya, tetapi Bapak Ibu Saudara, tugas kita sebagai orang tua, bagaimana menyiapkan generasi, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, ya tetap ingat Tuhan di saat diberkati dengan limpah. Ini yang menjadi penekanan berikutnya. Supaya Bapak Ibu dan saya tetap ingat kepada Tuhan, maka kita harus memegang teguh firman-Nya. Kita harus melakukan firman-Nya. Ulangan 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, kita kembali ke dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ini diperingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Karena Bapak Ibu Saudara, orang itu biasanya kalau semuanya sudah ada, sudah banyak berkat, terlena. Mari kita perhatikan. Dari Ulangan pasal yang ke-10 mulai ayat Ulangan pasal 6, ayat 10. Saya bacakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, yaitu tanah Kanaan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi dengan berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, mari kita perhatikan ayat yang ke-12, maka ini berkaitan dengan Mazmur 119 ayat yang kedua, warning, peringatan Bapak Ibu Saudara, supaya kita berhati-hati. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah diberkati harusnya semakin bersyukur, semakin cinta Tuhan, semakin totalitas, ambil bagian dalam pelayanan, karena kasih-Nya yang besar, Yesus yang sudah rela mati. Ketika kita diberikan berkat lebih, berarti ada bagian berkat yang harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ojo nganti lali. Jangan sampai lupa. Gue nek wis diberkati terus lali. Wis ora nang gereja, ora Tuhan-tuhanan ya. Karena apa? Esok metangkling, orang Jawa bilang, semuanya sudah cukup, mau makan apa bisa, mau tidur senyaman apa bisa, mau cari apapun bisa, dan seakan tidak butuh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, ketika kita diberkati, jangan pernah melupakan akan Tuhan.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjelasan bagian terakhir nih kayaknya di kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat akibat ketika kita lupa, ketika kita tidak memegang teguh firman, tidak mengajarkan tadi dalam Ulangan pasal yang ke-6, bagaimana kita tidak menyiapkan generasi Bapak Ibu Saudara, ini akibatnya. Dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu bisa membuka Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 dan 11. Bapak Ibu kita perhatikan judulnya saja, ini kepada bangsa Israel. Tadi kan orang-orang Israel sudah digenapi itu janjinya Tuhan. Masuk tanah Kanaan, makmur, nikmati berkat. Tapi sayangnya lengah Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan lengah. Diberkati, tetap cinta Tuhan, tetap pegang firman, tetap melakukan. Dalam proses pun jangan meninggalkan Tuhan. Ayat 10-11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu apa? Angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel. Kan tugasnya dari lintas generasi itu kan ngajar, nyiapkan, ngajar terus Bapak Ibu, didik Bapak Ibu Saudara. Nah ini didikannya putus. Akhirnya apa? Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita terlambat Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan kesempatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Fatal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau generasi kita, anak-anak kita, cucu kita, nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ingin kita kehilangan generasi, maka dimulai mendidik, mengajar, memegang teguh firman, melakukan firman. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu bagian pertama. Ketika kita harus memegang teguh perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya, supaya kita tetap ingat kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Krisis, diberkati, sakit, sehat, semuanya Kristus. Tetap Kristus sentris. Itu pertama. Kedua, terakhir, ini bagian kedua Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu dan saya mendapat tuntunan Tuhan. Dituntun. Orang yang dituntun itu orang yang terbatas. Bapak Ibu tahu situasi kondisi dunia? Dunia itu peteng Bapak Ibu Saudara. Yo saiki padang karena siang kan. Bapak Ibu saya mau tanya, nek malam di rumah, nek misalnya mati lampu, Bapak Ibu so jalan menuju tempat yang dituju tanpa halangan? Tidak mungkin. Ya, saya itu pernah nabrak lemari Bapak Ibu Saudara karena lampunya mati. Ya, itu menjadi gambaran apa? Kita ini butuh firman Bapak Ibu Saudara yang memandu, jadi kompas. Ini nanti mungkin jadi salah satu temanya retreat ya buat anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu punya kompas. Ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh kompas karena dunia ini gelap, dunia ini keras. Perjalanan hidup kita di tengah kegelapan membutuhkan pelita, membutuhkan terang yang menuntun, yang mengarahkan, yang membawa kita ke jalan yang benar. Sekali berdaud saja, sing intim dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 itu yang saya tuliskan di situ. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga Daud itu benar-benar sampai pada tujuan Tuhan. Makanya namanya diingat terus. Namanya Saul itu tidak Bapak Ibu hilang dari peredaran. Salomo yang penuh dengan hikmat, tapi karena wedoan,
Ya karena menyimpang dari jalan Tuhan, ya habis. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bertahan, kuncinya hidup kita harus diterangi dengan firman Tuhan. Hidup kita harus dituntun dengan firman Tuhan. Lah terus pertanyaannya, piye carane? Bagaimana? Respon kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ini ingin dituntun oleh firman Tuhan. Kita di gereja ini waktunya hanya sedikit. Saya bicara paling 30 menit, 35, mungkin sampai 40 menit. Bapak Ibu Saudara perlu menggumuli secara pribadi dan minta anugerah pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus tentunya. Tapi saya akan memberikan beberapa hal praktis Bapak Ibu Saudara tentunya berdasar kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mendapat tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dimulai dari hati. Dimulai dari sikap hati. Amin. Dimulai dari sikap hati. Itu yang menentukan. Hati yang lemah lembut, hati yang mau menerima firman, hati yang rendah hati, tanpa membantah, tanpa berontak, tanpa merendahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau menyingkirkan ego dan kita ini rela, mau dengan sukarela dibentuk. Ini kan bagian dari pembentukan. Bapak Ibu kalau di gereja diajar dar der dor, ditembaki dengan firman Tuhan, digebuki dengan firman Tuhan, tandanya Tuhan itu sayang pada kita. Yakobus pasal yang pertama, mari kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya temukan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22, mari Bapak Ibu simak dengan baik. Ini yang menjadi kunci kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Lepaskan, bertobat, singkirkan semuanya dari kehidupan kita, dari hati kita. Iri hati, kemarahan, ya, akar pahit, singkirkan semuanya. Bebaskan dari kehidupan kita, jangan sampai kita dicengkeram, dibelenggu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dalam kehidupan kita, singkirkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita lepaskan semuanya, kita akui, kita minta kemurahan Allah, kita terbuka. Jangan sampai kita dengan paksa dioperasi sama Tuhan, dimasuk ke padang gurun Bapak Ibu Saudara. Kita ini dipaksa dibentuk dengan keras oleh Tuhan. Tapi kita mau dengan lemah lembut. Ya, disingkirkan semuanya dan terimalah, perhatikan. Terimalah dengan apa? Katakan, lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi dimulai dari sikap hati. Kita mau rendah hati Bapak Ibu Saudara, menurunkan ego. Jangan kemudian Allah aku wis krungu, aku wis ngerti, aku wis melakukan. Lah ini ahli Taurat. Saudara-saudara, perlu kerendahan hati. Ya, oh iya, firman untuk saya. Jangan kemudian bilang, wah kuwi nggo bojoku kuwi, ora nggo aku, iki nggo anakku iki nggo kae. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi firman itu untuk kita. Kalau kita tersinggung, kalau kita tertemplak, berarti Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau itu teguran, mari kita kembali, kita bertobat. Kalau itu penguatan Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan sayang sama kita. Supaya kita tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Jadi kita terima dengan lemah lembut, ya, dengan rendah hati, jangan berontak, ya, jangan melawan. Itu bagian pertama. Yang kedua,
ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yang urgent, yang penting tadi pintu pertamanya rendah hati, buka hati, siap dibentuk, turunkan ego. Yang bagian berikutnya yang penting, ketika sudah terima, ini bagianku Tuhan untuk melakukan dengan setia, memelihara firman dengan setia dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita. Yuk, saya ajak Bapak Ibu membuka kembali Mazmur 119. Ini ayat terakhir, nggak usah panjang-panjang, khotbahnya jam 10 selesai, tapi Bapak Ibu Saudara bisa mengambil dari kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, ini ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, dalam Mazmur 119 ayat yang 9, saya berbicara spesifik kepada anak-anak muda, dengan apakah Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Memelihara firman. Karena firman itu berharga, firman itu bernilai tinggi, dan firman itu kita simpan dalam hati, kita terima tadi dengan sikap rendah hati, kita ingat, kita renungkan, dan yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita dengan setia. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan kita ada perintah Tuhan, ampunilah musuh-musuhmu, berdoalah, berkatilah, ya lakukan saja. Kan simpel Bapak Ibu Saudara. Tapi nek saudara berontak, aku ragelem, aku enggak mau, saya tutup dengan kesaksian. Jadi saya ditegur Tuhan ketika 2 tahun bergumul dengan yang namanya dendam akar pahit Bapak Ibu Saudara. Ya, tahun 2002 itu saya dihajar Tuhan habis. Ya, hampir-hampir saja saya kehilangan anak saya pertama itu. Ya, karena apa? Itu bermula dari dosa yang saya bawa. Itu satu hari saya ditegur oleh Tuhan. Ketika saya membaca firman pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara, berbicara tadi, ya sebenarnya kisah Daud dan Saul, Bapak Ibu Saudara. Ya, Saul itu kan benci banget sama Daud. Tapi yang dilakukan Daud apa? Bales? Wonda, Saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Daud itu menyerahkan kepada Allah yang hidup, karena dia menyadari dia adalah hamba, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Saya pernah berseteru dengan seorang hamba Tuhan di kota Sukoharjo, dan itu saya simpan lebih dari 2 tahun. Dan yang saya alami itu penderitaan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya datang, saya mengakui, saya bertobat, saya menurunkan ego, menghancurkan ego yang ada, kesombongan yang ada dalam diri saya, dan saya selesaikan. Tuhan berperkara, Tuhan luar biasa, Tuhan membela. Bukan hanya saya memiliki damai sejahtera, bukan hanya saya mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi hal-hal yang begitu dahsyat, begitu ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari pada pagi hari ini, kita tidak hanya berteori, tetapi apa yang kita terima, itu kita pegang teguh dan kita lakukan. Karena itulah kunci bagaimana hidup kita bahagia, hidup kita diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengajar, mendidik kami, mengarahkan kehidupan kami. Kami seringkali lengah Tuhan,
kami seringkali lalai. Pagi hari tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami memegang teguh kebenaran firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, supaya firman-Mu jadi rema dalam kehidupan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian respon, bisa ditampilkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Katakan dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari katakan bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Mari bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Bersama di dalam cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersama di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan, dan nanti setelah itu pengumuman akan dibacakan oleh Bapak Diakon Denny. Tuhan memberkati kita semuanya.
Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Selama sepekan kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani dan materi. Jadi tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang yang bertugas untuk bisa mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami undang yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperlu. Mari silakan maju yang bertugas. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, datang meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyatakan cinta kasih kami kepadamu, untuk menyatakan ketaatan kami kepadamu ya Tuhan, menjalankan sebagian firman-Mu dalam hal persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang telah setia untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini juga ya Tuhan Yesus. Kiranya dapat menjadi sarana bagi pelebaran pekerjaan-Mu di GPI Tulungagung. Dan Tuhan berkati juga gereja yang mengelola supaya dapat bijak dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini nyata untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Diakon Denny. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari sejenak kita akan memperhatikan beberapa berita selama sepekan ini. Yang pertama, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat bersimpati untuk seluruh keluarga besar Ibu Sarah, di mana beliau pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 yang lalu telah dipanggil Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, kelas dasar-dasar iman Kristiani akan dimulai di awal bulan Mei. Mari bagi jemaat atau simpatisan yang rindu untuk bergabung menjadi anggota jemaat Gereja Baptis, segera menghubungi sekretaris gereja. Dengan menjadi anggota, saudara akan memiliki hak untuk dilayani dan melayani. Yang ketiga, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir di fellowship pelayan siang ini, mulai pukul 11 siang di ruang ibadah utama. Fellowship pelayan saat ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Untuk itu mari sediakan waktu untuk bersehati dengan rekan pelayanan lainnya dan menyiapkan pelayanan yang lebih berkualitas. Yang keempat, Bapak Joko Sulistyo dari KPW Matius beberapa hari yang lalu menjalani operasi puji Tuhan, saat ini sudah berada di rumah. Mari kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya. Dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang kelima, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita bertemu dalam persekutuan KPW. Namun karena hari Jumat ada retreat, maka mohon setiap ketua pembina KPW dapat memaksimalkan pertemuan KPW dari Kamis. Mari semua jemaat bergabung di KPW kita masing-masing dan bertumbuh dalam iman dan dalam kasih persaudaraan. Yang keenam, retreat Gereja Baptis Indonesia Logomulyo akan dilaksanakan Jumat dan Sabtu, tanggal 1 dan 2 Mei 2026. Mohon perhatian semua peserta, mohon berkumpul di gereja Jumat pagi maksimal jam 7.30 waktu Indonesia Barat, karena kita akan presensi, berdoa, dan langsung berangkat menuju El Betel Karangpandan. Semua yang menggunakan mobil pribadi dimohon berkumpul di gereja terlebih dahulu. Jika tidak ada tambahan anggota jemaat dan hendak langsung menuju lokasi, harus menginformasikan pada si transportasi terlebih dahulu. Panitia dan bis tidak akan menunggu bagi yang terlambat datang. Jadi mohon semua datang sebelum waktu yang ditentukan. Adapun untuk pengumuman secara detail akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp yang ada. Yang terakhir, kunjungan serentak organisasi dari PBI, WBI, PKMB, PMBI Sekolah Minggu akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 3 Mei. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 11 siang. Bagi yang rindu untuk bergabung, silahkan langsung datang dan menghubungi ketua organisasi masing-masing. Kegiatan sepekan, Bapak Ibu dapat memperhatikan dalam buletin yang sudah dibagikan masing-masing. Gereja mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikut serta ambil bagian dalam kegiatan doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Doa Hana untuk kaum wanita setiap Selasa mulai jam 3 siang. Ibadah doa dan pujian setiap hari Rabu mulai jam 6 sore. Doa pagi onsite setiap Sabtu jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi. Dan doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari, jemaat dapat menentukan waktunya sendiri-sendiri. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama, Ibu Victoria Ardani Yuwono, Saudari Ivana Alodia Iberta, Bapak Guyup Setiono, Saudara Gavrila Anastasius Firmandaru. Tanggal 30 April,
Ibu Rene Josia Irin. Tanggal 1 Mei, Pak Pendeta Yosua Nugroho. Tanggal 2 Mei, anak Sena Prameswari Ayuni Krishna, Saudari Gabriel Clarissa Rahel Amara, Saudara Stefanus Ervin Melov Marvel Putra Madya. Dan tanggal 3 Mei, Ibu Ruth Suharyati. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Demikian berita sepekan yang dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Yang persilakan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah pada pagi menjelang siang ini. Kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami tentang hidup kami melalui firman-Mu, supaya kami dapat mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat terus oleh jemaat-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal. Berkat rohani, pertumbuhan iman, berkat jasmani, kesehatan dan kekuatan, berkat materi, Engkau mencukupkan keperluan kebutuhan mereka di dalam hidup sehari-hari. Bahwa seluruh jemaat-Mu ini bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga ini. Hidup selaras turut dengan firman-Mu dan bersandar berhadapannya kepada Engkau. Kami terus berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan, dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak bersama-sama membangun dengan damai sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus juga diberkati Tuhan, untuk langkah hidup masa depannya dituntut dibimbing Tuhan, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, supaya seluruh kegiatan gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk tanggal 1 dan 2 nanti ada retreat bagi gereja-Mu ini, diberkati Tuhan. Sarana dana yang diperlukan Tuhan mencukupkan. Kami berdoa untuk khususnya para pembicara, supaya diurapi Roh Kudus. Tuhan Yesus mengurapi, memberi kemampuan, memberi hikmat dan pimpinan-Mu, supaya
mereka dapat menyampaikan dengan kuat kuasa Tuhan, dengan rancangan kehendak Tuhan yang baik untuk keluarga, untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik itu pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, dan yang melayani di mimbar maupun di luar. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, diurapi Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, diberkati Tuhan untuk melayani Engkau melalui gereja ini, sehingga kami dapat membuat jemaat-Mu bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini mereka bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, sehingga mereka semua dapat melewati segala tantangan hidup ini dengan kuat kuasa-Mu. Mereka yang memohon kepadamu, berdoa kepadamu, segala keinginan mereka supaya Tuhan berkati. Tuhan mendengar seru doa mereka dan Tuhan menjawab dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lalu sebentar lagi pun kami akan meninggalkan tempat ibadah ini. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Joko Sulistiono. Kami berdoa untuk Pak Damai Keteren. Kami berdoa untuk Pak Gimin. Kami berdoa untuk Pak Haryono. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Nardi, dan Bu Trimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mengangkat segala sakit mereka yang mereka derita. Dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Sehingga mereka mengalami kesembuhan yang dari sakit mereka. Terima kasih Bapak. Yang lemah iman Roh Kudus sendiri menjamah mereka semuanya. Supaya mereka sadar bahwa mereka berjalan dalam kegelapan. Supaya mereka kembali kepada jalan terang Kristus. Sehingga hidup mereka hidup dituntun dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur panjang. Sehingga dapat bersama-sama kami mengikuti Engkau, bahkan melayani Engkau. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara berbakti dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persuanya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan